Selain ijazah pelapor saudara Jokowi itu kan ada 11 ijazah pembanding. Kan itu saat gelar perkara itu nggak dibuka juga. Artinya kita juga tidak bisa menguji apakah ijazah saudara Jokowi identik dengan teman-temannya yang seangkatan. Yang kemarin dicek. Yang kemarin dicek. Sementara kalau kita kaitkan dengan yang di Solo, itu kan berbeda. Misalnya soal materai dari yang 100-500 Iya, betul. warna materai kan. Yang kedua tahun kelulusan, ya kan. Yang ketiga hologram. Pendukung itu kan dia selalu mendalilkan Jokowi itu selalu terbuka untuk memberikan maaf karena itulah sikap kenegarawan dia. Dibuktikan dengan ada 2 orang yang Betul. Nah, saya kan sederhana membahasakan bahwa Jokowi itu tidak negarawan itu bukan hari ini, tapi sejak kasus ini bergulir. Kalau dia negarawan, semestinya sejak dari dulu dia tunjukkan ijazahnya. Sejak dari dulu tidak perlu Bambang Tri masuk penjara. Sejak dari dulu justru tidak perlu masuk penjara. Bahkan sejak dari dulu tidak perlu ada 12 orang terlapor. Tadinya 4 jadi 12, turun jadi 8 terlapor dan jadi tersangka. Tidak perlu. Wah, Silalahi itu berhasil mendapatkan yang sidang KIP ya? Ya, salinan resmi legalisir ijazah saudara Joko Widodo dalam 2 gawe pilpres. Yang itu kemudian ditetapkan sebagai dokumen yang tidak dikecualikan. Artinya menjadi informasi publik, bukan dokumen yang bersifat rahasia. Dan kemudian diberikan oleh KPU sebagai bagian dari transparansi lembaga publik. Nah, yang menarik itu kan sebenarnya di legalisirnya itu ternyata hanya ada otoritas pejabat, walaupun otoritas pejabat itu masih dipersoalkan ya, apakah dia yang berwenang untuk melegalisir atau tidak. Memang gelarnya profesor ya, profesor siapa? Elan atau siapa gitu ya, coba cek itu. Tapi yang jelas di 2 legalisir 2 pilpres untuk 2 ijazah Jokowi S1 UGM itu, baik pilpres yang 2014 maupun yang 2015 ya, itu 2014 sama 2019 maksudnya ya, 18-19 ya? 2014 ya. 2019. Itu kedua-duanya tanpa menyebutkan tanggal, bulan, dan tahun saat legalisasi. Tanggal, bulan, tahun Ya. pas legalisasi ya. Padahal dalam konteks prosedur legalisasi itu kan tegas disebutkan bahwa di antara yang wajib disebutkan itu adalah tanggal, bulan, dan tahun legalisasi. Karena situ kan ketahuan bahwa legalisir itu dilakukan pada waktu atau tempus tertentu, lokus tertentu, dan otoritas tertentu. Ini kan lokus tidak diketahui, tempusnya tidak diketahui, otoritasnya memang ada. Kan bisa saja lembaga yang yang neken itu penjabat UGM, tapi bisa saja kan nekennya di arah atau di mana gitu. Iya betul. Itu satu hal kan yang dipersoalkan. Yang kedua, dugaan kuatnya itu tidak ada uji otentitas terhadap dokumen. Maksudnya apa? Setidak-tidaknya saat mendaftarkan ke KPU, kalau ada uji otentitas itu, calon, dalam hal ini calon presiden ya, selain membawa dokumen yang dilegalisir, kan semestinya membawa dokumen asli di hadapan KPU. Betul. Dan disandingkan, ini legalisirnya, ini jasa aslinya, begitu kan? Tapi nyatanya tidak begitu, hanya ada legalisirnya. Ini kan sebenarnya makin menguatkan perkara yang di Polda. Kan hari ini saya ya, tim kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan yang kami sebut dengan tim anti kriminalisasi aktivis dan aktif ya. Itu ada Pak Abraham Samad, ada Pak Samsir Jalil, ada Pak Gafur Sangaji ya kan. Ada Pak Ahmad Yani, banyak sekali lah ya tokoh-tokoh, termasuk LBHP Muhammadiyah, Pak Guroni, ada juga Prof. Denny Indrayana. Ini kan menjadi satu tim dalam membela Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Hari ini kan kami datang ke Polda Metro Jaya juga dalam konteks itu. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu kan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menyampaikan bahwa berkas dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dikembalikan, atau istilah dalam praktik beracara itu disebut P19. Artinya belum lengkap. Dan ada 3 petunjuk yang paling krusial. Yang pertama, petunjuknya itu adalah melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi. Yang kedua, melakukan pendalaman terhadap keterangan ahli. Yang ketiga, melakukan pendalaman terhadap barang bukti. Nah, barang bukti yang paling krusial dalam kasus ini kan ijazah.
Nah, ijazah ini kan sebenarnya belum bisa kita katakan asli dan bisa dijadikan sarana membuktikan seseorang itu melakukan fitnah atau pencemaran karena menyatakan ijazah ini palsu sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewis. Kalau sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap bahwa ijazah Saudara Joko Widodo asli, maka layak ya Roy Suryo, Rismon dan sebagainya itu dianggap mengedarkan fitnah. Itu pun sebenarnya kurang pas. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan tidak dalam konteks langsung menyatakan ini palsu, tetapi hasil penelitian. Nah, dalam adagium penelitian itu kan seorang peneliti itu kan boleh salah, yang nggak boleh itu kalau bohong. Nah, artinya apa? Boleh saja penelitian itu dievaluasi, ada kekeliruan. Tapi kan sampai hari ini tidak ada penelitian serupa yang mengevaluasi hasil penelitian. Dibuktikan dengan apa? Sampai hari ini 2 buku penting ya. Satu buku Jokowi White Paper, yang kedua Gibran Endgame. Walaupun yang Endgame kan nggak masuk materi lah, kita kesampingkan dulu ya. Itu kan tidak ada yang dibantah. Kalau bantahan itu statement kan tentu tidak tidak apple to apple. Masa orang meneliti dibantah hanya statement. Harusnya penelitian dibantah dengan penelitian. Betul. Misalnya kritiknya terhadap landasan teorinya ini nggak relevan lagi, telah ditemukan teori baru. Teori ini sudah misalkan jadul atau usang dan tidak bisa dipertahankan untuk menghasilkan kesimpulan yang demikian misalnya gitu kan. Itu kan biasa ya dalam penelitian. Soal teori-teori di dalam dunia fisika saja kan ada koreksi itu biasa kan ya. Nah, cuman kan yang menjadi soal adalah ketika ada petunjuk untuk mendalami barang bukti, kami kemudian tadi minta, berarti barang bukti yang dimaksud itu adalah kepastian ijazah ini. Sebenarnya ijazah ini sah atau tidak. Makanya kami tetap tadi menyampaikan kepada penyidik Reskrimum Polda Metro Jaya agar dilakukan uji lab for independent. Apa urgensinya? Nah, apa kepentingannya ya? Kepentingannya adalah yang pertama untuk memastikan ijazah ini hasilnya apakah sah atau tidak diakui oleh para pihak. Karena dalam penelitian sifatnya independen itu tidak ada subjektivitas baik oleh penyidik, oleh pelapor, oleh UGM dan sebagainya. Ini ada lembaga yang netral, bertindaknya profesional sehingga kita bisa berikan predikat kredibel dan akuntabel. Iya betul. Sehingga hasilnya bisa diakui kan oleh para pihak. Beginilah kita berdua meneliti satu soal, kita dilibatkan hasilnya. Tentu kita terima dong karena kita dilibatkan. Betul. Tapi beda kalau situ atau saya meneliti sendiri terkait apa yang Anda teliti, kemudian saya menyatakan berbeda, kan Anda kan bisa mengatakan loh itu saya tidak terlibat, penelitian saya berbeda, kecuali kita dilibatkan. Nah, kami melihat dengan adanya tim yang independen itu para pihak dilibatkan setidak-tidaknya dalam konteks untuk membuktikan penelitiannya, bukan dalam konteks dia seorang tersangka nggak boleh membela diri dengan cara seperti itu hal yang lain. Nah, di sisi itu saya kira memang temuan di KPU, temuan dalam proses penyidikan yang berkasnya dikembalikan, memang sama-sama punya korelasi positif. Ini apa? Makin menguatkan ada problem di ijazah ini. Nah, problem ini harus dituntaskan. Nah, kami menyodorkan solusi. Ya udah, yuk kita tuntaskan bersama-sama dengan sebuah tes lab 4 yang sifatnya independen, ya kan? Yang dulu sudah kami usulkan kan ada 2 ya. Ada yang dari UI atau yang kedua dari BRIN. Kalau yang lebih otoritatif sebenarnya BRIN ya, karena BRIN kan ya SDM-nya lengkap, sarana prasarana lengkap, sumber daya lengkap, otoritasnya juga lebih mumpuni ketimbang kampus kan. Cuman ya balik lagi ini kan bergantung kepada policy atau kebijakan penyidik. Ada yang bertanya kan nggak ada dasar hukumnya, di KUHP kan nggak diatur. Memang benar tidak ada pengaturan yang limitatif, tapi sepanjang ini menjadi kewenangan penyidik, sepanjang penyidik mengiyakan, nggak bermasalah juga, nggak melanggar hukum juga. Betul. Misalnya kemarin waktu gelar perkara khusus kan nggak ada KUHP yang mengatur penyidik wajib menunjukkan barang bukti dan membuka segelnya apabila sudah disegel kepada tersangka dan penasihat hukumnya. Kan nggak ada kata tadi itu. Faktanya penyidik melakukan itu karena itu masih di kewenangan penyidik. Artinya kalau hari ini penyidik juga mengambil kebijakan yang sama seperti saat gelar perkara khusus, walaupun tidak diatur dalam KUHP, tapi penyidik menunjukkan barang bukti kepada tersangka di gelar perkara khusus. Nah, saat ini di penyidikan, penyidik memberikan akses terhadap barang bukti untuk dilakukan tes laboratorium secara independen kan bisa saja gitu. Nah, lagi pula kalau secara subjektif dari sisi pelapor ya Joko Widodo,
kan logikanya sederhana. Kalau memang barang itu asli, mau dites ini, tes itu, mau dibawa ke Eropa, ke Australia, bahkan mau dibawa ke Kutub Utara pun nggak ada masalah. Ya memang barang bener kan? Barang bener. Mau diuji berkali-kali tetap bener. Tapi ketika ada narasi seolah-olah tidak ada kewenangan, tidak ada urusan, semua akan dibawa ke pengadilan, tapi saat yang sama muncul rayuan-rayuan restoratif justice. Ini kan kontradiksi ya. Satu sisi semua nanti aja di pengadilan. Sisi yang lain, ayo udahlah ini restoratif justice saja lah biar selesai. Lah kalau restoratif kan nggak jadi ke pengadilan. Artinya apa? Memang ada satu kondisi yang tidak ingin diketahui sampai di pengadilan, ingin ditutup, tetapi motif menutupi kondisi itu tidak terbaca. Seolah-olah tidak ke pengadilan itu karena kasihan orang masuk penjara. Bukan karena khawatir ijazah yang bermasalah itu ketahuan di forum persidangan gitu loh. Ini harus kita baca gitu loh. Nah gitu. Nah, Bos Hardi, sambil saya ngopi nggak apa-apa ya? Sambil melihat kondisi legalisirnya itu, kan sudah dilegalisir Profesor Muhammad Naim gitu ya. Nah, artinya saya ada kekhawatiran begini, tetap saja Roy Suryo CS ini dipertanyakan dengan ujaran kebencian karena udah ada legalisasi itu. Nah, adakah kemungkinan tim TKA ini ikut melaporkan atau ikut menarik Profesor Muhammad Naim ini yang selaku pihak melegalisir tadi? Jadi yang pertama saya luruskan, tidak ada pasal ujaran kebencian terhadap Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Mereka bertiga itu kenanya fitnah, pencemaran dengan elektronik, kemudian editing data elektronik dan manipulasi data elektronik. Nah memang kalau yang klaster pertama ya sudah dua keluar ya, Egy Sujana sama Damai Ari Lubis. Jadi apa Kurnianti Royani, Rizal Fadila, dan Rustam Effendi itu memang ada pasal yang menyebar kebencian 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal penghasutan begitu. Selain fitnah dan pencemaran juga ada. Itu dulu. Nah yang kedua, lagi-lagi dokumen yang ditunjukkan itu bukan menguatkan dokumen itu sah, justru makin mengkonfirmasi dokumen itu bermasalah dari beberapa aspek. Yang pertama, secara fisik sudah dikonfirmasi oleh Roy Suryo bahwa dokumen yang dikeluarkan itu ternyata sama dengan dokumen yang diteliti. Yang hasilnya 99,9% palsu atau gelar perkara kemarin 11.000% triliun palsu. Ya ini apa? Baik yang digelar perkara khusus, yang di Dian Sandi yang sebagai basis penelitian, termasuk yang dikeluarkan KPU karena perintah sidang putusan KIP, itu sama-sama ijazah itu. Betul. Yang ada fotonya itu, yang ada kacamatanya itu, yang ada kumis tipisnya itu, yang ada bibir itu, gitu loh. Yang ada itulah pokoknya sosok itu ya, sosok itu. Yang publik meyakini itu bukanlah saudara Joko Widodo gitu. Bahkan udah banyak yang bikin AI juga. Artinya kesimpulan 99% itu nggak terbantahkan dengan keluarnya dokumen dari KIP, justru makin menguatkan. Kecuali ternyata dokumen itu berbeda. Nah, berarti kan objeknya beda yang diteliti. Ya berarti kesimpulannya nggak bisa disamakan itu. Yang pertama. Yang kedua, proses legalisirnya yang bermasalah itu juga makin meyakinkan, menguatkan ya. Keraguan atau makin menguatkan keraguan bahwa ijazah itu bermasalah. Tadi soal tidak ada tanggal, bulan, dan tahun legalisir. Kedua, otoritas pejabatnya itu saya belum cek semuanya ya. Karena 2 kali berturut-turut tetap yang sama, padahal di periode yang keberapa itu dia udah nggak dekan lagi. Nah ini juga harus dicek begitu. Nah yang paling penting adalah memang dalam prosesnya itu diketahui KPU menegaskan tidak ada uji otentitas berkas. Jadi kalau berkas calon itu hanya dicek udah lengkap belum, ada ijazah legalisir, ada, udah gitu doang. Bukan, ini ada ijazah legalisir, ada, aslinya mana? Nggak ada. Nggak ada. Jadi itu tidak yang ada verifikasi 2 langkah. Karena itu yang tidak ada uji otentitas. Betul. Walaupun otentitas fisik ya, belum otentitas level. Betul. Ya, kalau otentitas fisik itu gini, ada sandingannya lah, itu otentitas fisik. Kalau level ya tadi sudah masuk ke kertas, tinta, font, jenis, kemudian pejabatnya memang berwenang atau enggak, meneliti ke otoritasnya UGM benar enggak dikeluarkan, itu udah forensik kalau itu. Tapi yang paling sederhana untuk uji otentitas itu adalah ada pembanding. Istilahnya, ini ada kopian ijazah legalisir, aslinya ada.
sampingnya, itu enggak. Oke. Nah, yang ketiga yang paling penting kalau dikaitkan dengan rencana hukum kami kan, apakah tidak melaporkan? Justru kami mau fokus ke justru itulah menjadi urgen, menjadi makin penting, mendesak, bahkan wajib bagi penyidik, apalagi setelah ada petunjuk P19 dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar melakukan pendalaman terhadap salah satunya adalah pendalaman terhadap barang bukti, maka wajib untuk dilakukan tes lab for independen agar bisa tahu juga benar-benar kertas itu yang dites. Betul. Saat ini kan kalau mengandalkan for yang Mabes Polri kita nggak tahu, jangan-jangan kertasnya kalian diuji, jangan-jangan barang lain. Dan menariknya, selain ijazah pelapor saudara Jokowi itu kan ada 11 ijazah pembanding. Kan itu saat gelar perkara itu nggak dibuka juga. Artinya kita juga tidak bisa menguji apakah ijazah saudara Jokowi identik dengan teman-temannya yang seangkatan. Yang kemarin dicek. Sementara kalau kita kaitkan dengan yang di Solo, itu kan berbeda. Misalnya soal materai dari yang 100-500, Iya, betul. warna materai kan. Yang kedua tahun kelulusan, ya kan. Yang ketiga hologram. Walaupun embus. Enggak, kata seseorang pengantar itu embus yang tangannya nyolok Bisa nembus. Bisa nembus. Ya, itu katanya kan ada. Iya, Tapi iya, kan iya. untuk membuktikan barang itu ada embos atau tidak memang mau enggak, makanya jendul gitu loh. Kalau diraba jendul. Kalau cuman lihat nggak bisa. Gitu. Yang paling penting tadi bukan watermark, satu lagi apa, hologram. Hologram itu kan ya kayak apa ya, jasa kita lah, kayak segel. Jadi kalau ini agak mengkilat-mengkilat gitu, dan dia ya kayak di uang aja kan. Nah, ada uang itu kan ada hologram. Kalau di terawang itu kan kelihatan gitu. Jadi saya pikir itu membuat kami makin percaya diri bahwa kasus ini memang tidak layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Betul. Karena kalau nanti hasil tesnya ternyata itu tidak identik, ya kan? Berarti apa? Ya penyidikannya nggak layak. Kalau di tingkat kepolisian bisa terbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Tapi nanti kalau wewenangnya di jaksa, bisa diterbitkan namanya SKPP, surat ketetapan penghentian penuntutan, atau surat keputusan penghentian penuntutan. Jadi oleh jaksa tidak ditindaklanjuti. Atau bahkan kalau ada intervensi jaksa agung, bisa dilakukan deponoring, penyampingan kasus. Karena ini terus terang kan membelah publik ya gitu. Walau ya sebenarnya kalau maju juga makin ketahuan kan gitu loh. Kita udah siap juga gitu maju gitu. Ini kasus ini kan berlarut-larut ya, semenjak Bambang Tri dan Gus Nur dikasuskan juga dengan hal yang sama. Udah berlarut-larut dan juga beberapa pihak juga sudah mencontohkan lah, simple sebenarnya sih, tinggal tunjukin ijazah, simple. Nah, termasuk ke yang hakim MK itu menunjukkan juga Asrul Sani sama Pak Prof Amin Rais. Sebenarnya sih Pak Amin yang duluan ya. Pak Amin duluan. Dulu bikin tutorial cara menunjukkan ijazah asli ya. Simple, sampai scan-nya detail banget. Nah, dan gini Pak Amin Rais tuh juga mungkin ya menanggapi juga, ini kok kasus ini jadi beban politik banget nih, sampai keluarlah kalimat-kalimat yang ya saya juga nggak tega juga sampai hati untuk mengutipnya. Nah, ini Bung Ahmad Khuzudin ini jadi beban politik bagi rakyat atau jadi beban politik bagi Jokowi sendiri, Bang? Kalau bicara beban politik tentu ya bagi Jokowi, bagi rakyat juga. Karena jangan dianggap ini salahnya Jokowi, rakyat nggak kena dampak. Kita itu kena dampak semua. Makanya saya bahasakan kita ini punya tanggung jawab moral untuk membersihkan legasi sejarah atas dugaan ada presiden berjasa palsu di era kita. Kalau tidak berarti kita wariskan. Selamanya cap ini menjadi catatan kelam sejarah, nggak bisa hilang. Sampai tahun berapapun. Mudah-mudahan lewat 2030 masih ada Indonesia. Tapi bisa juga nggak ada seperti betul. Pak Prabowo ngomong. Ada kutipan buku yang dikutip Presiden Prabowo itu paradoks ini. Paradoks Indonesia ada. Betul. Tapi yang menarik lagi adalah sebenarnya ini mengkonfirmasi Joko Widodo itu tidak negarawan. Karena dia bulat ya, kalau bahasa orang Jawa itu bulat atau berkelit ya dengan dalih hukum, padahal bisa melakukan tindakan yang lebih simpel tadi. Betul. Di beberapa diskusi dengan kubu Jokowi ya, entah itu Andi Aswan, pokoknya relawan atau apa ya, pendukung itu kan
dia selalu mendalilkan Jokowi itu selalu terbuka untuk memberikan maaf karena itulah sikap kenegarawan dia. Dibuktikan dengan ada 2 orang yang Betul. Nah, saya kan sederhana membahasakan bahwa Jokowi itu tidak negarawan itu bukan hari ini, tapi sejak kasus ini bergulir. Kalau dia negarawan, semestinya sejak dari dulu dia tunjukkan ijazahnya. Sejak dari dulu tidak perlu Bambang Tri masuk penjara. Sejak dari dulu Gus Dur tidak perlu masuk penjara. Bahkan sejak dari dulu tidak perlu ada 12 orang terlapor. Tadinya 4 jadi 12, turun jadi 8 terlapor dan jadi tersangka. Tidak perlu. Nah, itu kan kalau sudah begini sebenarnya beban politiknya itu ya beban politik bareng-bareng. Kalau kita bangsa ini menjadi beban untuk kita bersihkan, kalau Jokowi itu menjadi beban pribadi dan anak cucunya begitu. Karena itulah Joko Widodo hari ini kenapa harus mati-matian menjaga dinastinya, karena dia tidak lagi sedang berpikir keselamatan tentang dirinya, tapi keselamatan tentang dinastinya, tentang anaknya, tentang menantunya, tentang keluarganya, bahkan tentang buzzer-buzzernya. Karena kalau Jokowi ini jatuh, buzzer ini udah nggak bisa cari makan lagi, bubar. Nggak ada itu Jokowi mania, nggak ada kami Jokowi, nggak ada apa relawan Jokowi, hilang semua. Karena eksistensi mereka itu kan bukan disandarkan pada visi perjuangan rakyat atau visi perjuangan negara. Kalau 2 visi ini ya, perjuangan rakyat atau perjuangan negara, selama negaranya ada, selama rakyatnya masih ada, akan selamanya eksis. Tapi mereka disandarkan pada sosok, ya ini sosok Joko Widodo. Begitu sosok Jokowi ini jatuh, hilang. Makanya Jokowi itu punya tanggung jawab yang besar di pundaknya, maka dia harus tegar. Walaupun dia sakit, dia harus siap datang ke 7.000 kecamatan, atau sedianya dia harus siap ke 514 kota atau kabupaten, atau setidaknya dia harus siap keliling 38 provinsi. Itu kan memaksakan sebenarnya karena tanggung jawabnya besar tadi gitu. Oke, Bung, terakhir nih, harapannya tentang kondisi seperti ini, ya banyak publik juga mengkhawatirkan memang ya kondisi Jokowi ini. Andai kata kondisinya memang sudah tidak terbantahkan gitu kan, atau ya dalam kata lain dalam perjalanan mungkin ada sesuatu gitu, apakah mungkin kasus ini tetap lanjut atau gimana? Iya, sebenarnya secara subjektif Saudara Joko Widodo itu bisa mengambil pilihan untuk menghentikan kasus selesai ini. Gitu ya? Iya, karena kalau dia cabut kan selesai juga gitu. Tidak perlulah menunggu ada restoratif justice. Karena delik aduan kan begitu cabut kan selesai. Atau yang kedua, secara objektif negara intervensi selesaiin gitu. Nah, kalau itu tidak, ya memang yang ketiga kita memang harus siap, memang harus dia dibuktikan di pengadilan, dan di pengadilan itulah nanti kita tuntaskan. Walau yang dimaksud pengadilan juga nggak bisa selesai 2 tahun, masih ada banding, masih ada kasasi. Setidaknya kita harus menyiapkan waktu 3, 4 atau 5 tahun lah sampai perkara ini tuntas. Jadi kita mau ngobrol terus aja tentang ijazah palsu sampai 5 tahun. Nggak habis-habis kalau bahas tentang ijazah palsu. Sekarang begini ya, belum sampai sidang aja. Ini penyidikan, ini udah berapa coba? Setahun katakanlah kayaknya. Dari nanti pelimpahan ke jaksa paling lama kan 3 bulan sidang. Sidang paling cepat itu setengah tahun dugaan. Terus banding paling cepat setahun atau 2 tahun. Belum kasasi, saksinya belum kan, PK. belum saksinya kan banyak loh. Makanya apalagi kalau saksinya banyak bisa jadi lebih dari 6 bulan. Karena batasan sidang 6 bulan itu oleh Mahkamah Agung dibuat agar perkara nggak berlarut. Tetapi pemegang perkara termasuk ketua pengadilan boleh melebihi waktu asal mengirimkan surat ke Mahkamah Agung ke pengawas dengan menunjukkan atau memberi argumentasi kenapa belum selesai. Misalkan karena ada 700 saksi yang diperiksa, 700 saksi. Karena ada bukan 700 dokumen yang diperiksa ya, karena ada 130 saksi yang diperiksa, ada 22 ahli. Itu baru dari versi penyidik, belum tambahan dari versi tersangka loh itu. Jadi itu. Kalau kita ya kita siapkan pesta yang panjang untuk perjuangan ini. Gitu ya. Guys. Jadi harus dibikin happy ya. Jadi ada yang lapar itu juga kita bikin happy aja. Nggak usah baper. Jadi kalau ada lapar nggak usah baper. Nggak usah baper. Oke guys. Baik guys. Karena memang kondisi perpolitikan ini semenjak negara api menyerang. Negara api. Konon abang ini sudah menyala. Sebelum dikenal api. Ya, karena memang berbagai desas-desus politik dan bukti-bukti yang dilampirkan juga makin menguatkan kecurigaan publik tentang ijazah ini. Ya,
Semoga nalar politik bagi rakyat kita semakin terbuka dan tercerahkan semenjak kasus ini mencuat ke publik. Baik guys, sekian dari kami berdua dari obrolan Wargigo. Oh iya, dari wartawan satu pertanyaan. Ya, silakan. Ini mungkin secara pribadi ya Bang Ahmad ya. Iya. Kalau kita ikuti kan Bang Ahmad itu kan sejak kasus gugatan 66 kebohongan Jokowi, Betul. soal SMK, soal Gus Nur itu kan panjang banget ya. Betul. Ya, dari Jokowi menjabat sampai lengser lah kan Iya. gitu. Iya. Apakah selama kasus ini berjalan, ini mungkin secara pribadi Bang Ahmad pernah nggak ditawari iming-iming atau enggak diancam dengan ancaman tertentu? Karena kan yang beredar kan ada beberapa yang kemudian tokoh ataupun tersangka ya kemudian ada yang diajak damai, ada yang diiming-imingi, atau ada yang diancam oleh temennya. Nah, Bang Ahmad sendiri seperti apa, Bang? Oh ya, di Madilog pernah diungkap juga itu. Iya, sebenarnya kan waktu di Madilog sempat saya Oh, iya? ungkap. Nggak lama setelah itu kan terjadi peristiwa Solo. Itu Jadi seolah-olah saya yang mengedarkan, tapi itu sebenarnya ke saya. jadi Sempat khawatir ada juga. tawaran gitu. Dan memang angkanya di 100 miliaran. Fantastis itu. Cuman kan mereka nggak mungkin langsung tawarin ke saya, karena kan gini loh, orang itu mau nego itu dengan keyakinan orang itu mau dinego. Kalau nggak, dia khawatir dua hal. Satu, gagal; kedua, malah dia dicatat sebagai orang yang mau menego. Jadi ya hindari kan, baru spill umum aja gitu. Nah, kalau ancaman tantangan terlalu banyak, di Kasupik 2 aja kita udah mengalami kan, dikeroyok preman gitu. Jadi kalau yang tekanan, yang apa itu biasa. Cuman selalu saya katakan begini, ada di Al-Quran itu, saya lupa surah apa ya, ayat berapa. Intinya begini, Allah itu menegaskan menjadi walinya orang-orang yang beriman. Jadi asal kita iman taat pada Allah, maka wali kita itu Allah. Nah, kalau Allah menjadi wali kita, pelindung kita, siapa yang mau mencelakakan kita gitu. Makanya saya menasihati kepada antum sekalian, jangan pernah menyandarkan diri pada sesuatu yang masih butuh bersandar. Bersandarlah hanya kepada Allah. Makanya qul huwallahu ahad, Allahu as-somad. Ya, tempat bergantung hanya kepada Allah. Jangan menggantungkan diri pada otoritas yang masih butuh bergantung. Ketika otoritas itu goyang, kita ketabakan. Betul. Misalnya nggak punya duit, gantungin kepada orang, jangan. Gantunginnya tetap aja kepada Allah. Gantungin kepada orang mau minjem, ternyata dia bilang sama gue juga lagi bokeh. Aduh. Itu curhat pengalaman pribadi kita ini. Itu walau memang secara kausalitas ya tetap kita ikhtiarkan apa-apa yang bisa menjauhkan dari bala dan apa-apa yang bisa mendekatkan dari keamanan dan kemaslahatan. Cuman untuk itu terlalu runyam lah kalau saya jelaskan. Intinya satu lagi yang sering saya ingatkan kepada publik itu, antum-antum sekalian, jangan ngarang takdir sendiri. Nah, Orang itu sering mempersiapkan dirinya akan celaka kalau begini, akan demikian. Padahal memang dia udah ngintip di laful mahfuz takdirnya seperti itu. Orang dia aja cuma menjalani gitu kan. Dia sudah nutupi jalan hidupnya sendiri dengan bayangan-bayangan hitam kelam. Kalau KUHP baru nanti pasti ini bahaya, kita akan masuk penjara, ngomong dikit, dakwah dikit, kita akan penjara. Itu kan ngarang takdir sendiri gitu loh. Lalu apakah kita hidup dakwah itu karena KUHP gitu? Kan enggak. Lah kalau dalil kita itu berdakwah karena KUHP, ya sudah habis itu amalnya. Kenapa? Karena inamal amalu bil KUHP. Jadi jangan begitu. Khawatir penistaan agama lagi. Enggak, niatnya itu diganti KUHP gitu. Itu untuk meluruskan kalau orang itu niatnya tawakalnya karena ridha Allah, maka hambatan itu justru dicarikan solusi. Bisa dihindari, bisa dilampaui, bahkan kalau punya kekuatan ditabrak. Oh gitu. Nah, kalau ternyata itu enggak terlalu berat, tabrak, gugur, habis, hilang. Habis itu nggak ada hambatan lagi kan. Karena kita itu takut menghindari muter-muter, nah malah dikepung. Nah, psikologinya orang kalau terkepung itu isinya apa? Takut. Ibaratnya begini ya. Orang itu psikologinya terancam. Jadi ada orang ketuk pintu rumah aja dianggap ada orang menangkap dia. Padahal orang mau ngirim apa coba? Makanan. Mau ngasih rezeki, ngasih paket. Jadi saya ingatkan itu, jangan ngarang tadi sendiri. Percayalah takdir orang yang berjuang di atas jalan kebenaran pasti ditolong Allah. Kan jelas nasnya. In tangsurullaha yang surku
wa yusabbit aqdamakum. Walaupun sekali lagi saya juga ingatkan apa? Seperti yang di rakyat bersuara kepada seseorang saya pernah ingatkan, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu mala taf'alun. Lima taquluna ya, kurang ya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna mala taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu mala taf'alun. Jadi kalau kita mengajari ngomong sesuatu, ya kita kerjakan. Jangan ngomongnya apa, ngelakuin apa. Itu kita dapat murka, dan murkanya bukan dari manusia, murkanya dari Allah, ngeri juga. Termasuk dalam komitmen dakwah. Kita menyatakan dakwah ini harus mendapatkan ya dukungan umat, dukungan ahlun nusra al-quwah. Ya harus full power. Kalau nggak full power, berarti lima taqulu malah taf'alun. Lima taquluna malah taf'alun. Apa? Artinya kalau bahasa orang pondok ya, jargoni. Isok ngajar lah, isok ngelakoni. Itu hati-hati gitu. Jadi gitu ya, semangat semua intinya. Selalulah bersandar hanya kepada Allah. Jangan menyandarkan kepada sesuatu yang masih butuh bersandar. Dan yang terakhir, selalu husnuzon kepada qada Allah. Apapun baik buat kita. Amin. Kayak kita hari ini saya dilaporin, ya baik. Jadi jangan anggap itu kodok yang lapar. Lapar jangan baper. Oke, cukup. Ini memang lawyer satu ini ya, komplit ya. Ada pendekanan ke dakwanya, ada pendekanan ke segi hukumnya. Ya nanti kita lihatlah gimana kelanjutan. Baik guys, sekian dari kami berdua dari obrolan warung kopi bersama saya Orang Lembur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.